Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran tema masuk ke tema 4B ya. Buku baru tema 4B masuk ke pembelajaran 1 pada halaman 2 ya. Materinya yaitu tentang sumber energi. Nah, untuk selanjutnya lebih jelasnya silahkan kalian simak pembahasannya pada video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Sebelumnya Bapak tanya terlebih dahulu, apa itu sumber energi? Ya, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun yang besar ya. Itu adalah yang dimaksud dengan sumber energi. Lalu sumber energi dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama energi matahari. Kedua ada energi bunyi. Yang ketiga ada energi gerak. Yang keempat energi listrik. Dan yang kelima energi kimia. Nah, yang sekarang akan dibahas yaitu energi matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar yang ada di bumi ya. Energi matahari dapat dimanfaatkan salah satunya sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat PLTS. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari sekarang. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Kalian perhatikan gambar di video ini. Apakah kalian bisa menyebutkan apa saja manfaat dari sumber matahari? Di sini kita lihat ibu sedang menjemur pakaian ya, menggunakan sumber energi matahari. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat energi matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Ya, sebenarnya banyak sekali manfaat dari sumber energi matahari, tapi Bapak di sini memberikan hanya 3 contoh saja. Ya. Yang pertama, menyehatkan tulang. Kedua, sebagai pembangkit listrik. Dan yang ketiga, sebagai pembuatan garam. Ya. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, di sini ada beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seperti yang pertama, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Kedua, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim. Seperti musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga, matahari mengakibatkan terjadinya perubahan cuaca seperti cuaca mendung, panas, dan hujan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi ya. Nanti selanjutnya Bapak akan memberi catatan beberapa peran matahari di kehidupan di bumi ya. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, pada halaman 4 di situ ada tabel ya. Tabel pengamatan dari sumber energi matahari. Coba kalian lakukan percobaan tersebut ya di rumah. Lalu nanti kalian bandingkan ya antara sapu tangan yang dijemur di bawah terik matahari dengan sapu tangan yang disimpan di dalam rumah.
kalian boleh menggunakan sapu tangan ataupun kain apa saja yang bisa kalian pakai. Nanti tuliskan ya perbedaan dari kedua sapu tangan tersebut setelah 1 jam. Apakah ada perbedaan atau tidak? Selanjutnya yaitu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam atau yang disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Nah, sumber daya ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Contoh sumber daya alam hayati seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan contoh sumber daya alam non hayati yaitu tanah, air, dan udara. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui digolongkan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya energi, contohnya batu bara. Yang kedua, sumber daya mineral logam, contohnya emas. Dan yang ketiga, sumber daya alam mineral non logam, seperti contohnya yaitu belerang. Sekian untuk materi hari ini ya. Nanti Bapak akan memberi kalian catatan ya, untuk kalian tulis, untuk kalian salin di buku tulis kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.